Ya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita ada sebagaimana kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Kita percaya ada anugerah Tuhan yang memampukan kita. Ada kasih setia Tuhan yang memagari kita untuk kita tetap terus berdiri menghadapi badai dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Dan ada keberkatan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan siapkan hati kita untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena Alkitab catat jelas, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kejarlah firman Tuhan, cari pribadi Allah, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa, kasih dan kemuliaannya dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga melalui hidup kita, melalui sosial media kita, ada banyak umat Tuhan dikuatkan dan kita boleh menjadi berkat untuk menjangkau setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami ketawaran hati, sedang mengalami iman yang down, ya kan? Mari kita jadi berkat buat mereka, sehingga biarlah hidup kita boleh berguna dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan, hidup kami dipelihara dan dijamin oleh Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Kami rindu firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga ketika kami memulai merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan yang meneguhkan, menuntun dan mengarahkan langkah hidup kami untuk selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan, ada lebih tepatnya ada satu perkataan Abraham, saudara dikasih dalam Tuhan, kepada Lot, keponakannya. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 dan ayat 9. Kejadian pasal 13 ayat 8 dan ayat 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hati Abraham itu adalah hati yang tidak menginginkan keributan. Iya kan? Dan ini adalah salah satu contoh yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sekalipun keadaan Abraham yang Abraham hadapi adalah dia sedang diperhadapkan dengan suatu keadaan yang bisa saja membangkitkan emosi dia untuk marah, iya kan, untuk menghajar mungkin keponakan, tapi itu tidak dia lakukan, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena Abraham memiliki hati yang menginginkan kedamaian. Itu sebabnya Abraham mengambil keputusan untuk membiarkan Lot sebagai keponakannya memilih terlebih dahulu. Apa sih yang sebenarnya kau mau pilih? Supaya apa? Sederhana, supaya gak ada keributan kok. Iya kan? Supaya tidak ada keributan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti ingat, usahakanlah kedamaian dalam kehidupan kita. Kejarlah kedamaian dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, ribut-ribut itu enak gak sih saudara? Gak enak. Banyak kan gak enaknya. Iya kan? Hati kita gak tenang, jadi ngurangin teman. Banyak gak enaknya. Tapi ketika kita memiliki hati yang mau mengusahakan kedamaian, maka hati kita jadi tenang gitu, hati itu jadi tentram gitu. Mau kemana-mana juga gak ada musuh, mau kemana-mana juga enak gitu kan saudara. Nah inilah yang menjadi kerinduan dari Abraham, sehingga Abraham bilang, Lot, lu udah kita gak usah ribut lah, kita ini kan kerabat, jangan ada perkelahian lah antara aku dan engkau, kata Abraham begitu. Jadi
Sedang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan. Dan tidak bosan-bosan saya mengingatkan kita, ayo usahakanlah kedamaian. Engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai seorang suami, kejar kedamaian. Karena kedamaian itu perlu diperjuangkan, saudara. Nggak gampang memang, nggak gampang. Apa sih musuhnya? Sederhana, ego kita kok. Saya sebagai suami pendeta, saya minta dihargai tapi saya nggak dihargai. Buat apa saya ngajakin damai? Wah, istri juga nggak mau kalah saya sebagai istri. Saya juga minta dihargai dong pendeta. Saya kan capek, udah ngerawat anak saya dari pagi sampai malam. Suami saya kan nggak tahu dia di luar rumah kerja. Jadi sebenarnya cuman karena egonya masing-masing sampai akhirnya susah untuk mengusahakan kedamaian. Saudara dikasih dalam Tuhan, gak enak lah ribut-ribut, iya kan? Suami sama istri ribut dalam rumah diam-diaman. Anak sama orang tua ribut diam-diaman. Ayolah, rendahkanlah ego kita. Ayo usahakan, kejarlah kedamaian. Karena Yesus jelas katakan orang yang suka cari damai adalah anak-anak Allah. Jadi salah satu cirinya engkau adalah anak Tuhan adalah suka damai. Sudah dikasih dalam Tuhan, suka damai. Bahkan Mazmur 37 ayat 30 ayat 37 jelas katakan, pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi orang yang bentar-bentar ngajak ribut, ya kan, di YouTube lah, di media sosial lah, nyerang orang, aduh sudah dikasih dalam Tuhan, udah nggak usah digubris, diamin aja, ya kan, jangan kepancing gitu. Jangan sampai kita terpancing dengan situasi, dengan keadaan yang kita lihat yang akhirnya memancing kita untuk membela diri gitu kan. Padahal kan gak perlu dibela diri kita. Biarlah Tuhan yang jadi pembela kita, kan begitu saudara. Jadi saya mengajak setiap umat Tuhan secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, ayo kita usahakanlah kedamaian. Dimulai dari kita, jangan nuntut orang lain. Tapi pendeta dia dong mulai duluan, kan dia yang salah. Gak peduli siapa yang salah. Gak peduli siapa yang salah. Tapi kita yang mesti tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tugas kita adalah membawa damai. Menjadi pembawa-pembawa damai. Bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau bicara siapa yang salah, siapa yang benar, gak ada orang yang mau disalahkan. Dan semua orang pengen dibenarkan. Tapi ini bicara tentang status. Ini bicara tentang siapa yang menjadi anak Allah. Ya buru-buru lah bawa damai. Itu membuktikan bahwa engkau anak Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, bukan cuman orang yang suka damai akan ada masa depan sesuai dengan Mazmur 37 ayat 37. Bahkan di dalam Mazmur 133 kita tahu bersama ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Orang yang ada berkat-berkat Tuhan gitu loh. Ada berkat-berkat Tuhan. Di balik keindahannya kerukunan, ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Hari ini, ayo saya mengajak setiap umat Tuhan, jangan cari siapa yang salah. Tapi ingatlah siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah. Usahakanlah kedamaian, kejarlah kedamaian, berkorbanlah untuk apa yang mendatangkan kedamaian. Di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, dalam keluargamu, di tempat engkau melayani. Kalau memang kita harus berkorban untuk sebuah kedamaian, lakukan. Tuhan gak akan tutup mata, saudara. Tuhan gak akan acuh gitu. Tuhan gak akan lipat tangan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Tuhan pasti kasih kemampuan kok buat kita. Karena saya percaya orang yang menginginkan kehancuran, pribadi yang menginginkan kehancuran jelas adalah setan. Pribadi yang menginginkan keributan, kerusuhan adalah setan. Dan sebaliknya, pribadi yang selalu menginginkan mendatangkan kedamaian hanyalah Allah. Karena Allah adalah kasih. Di mana ada kasih selalu ada kedamaian. Di mana ada kasih selalu ada ketenteraman. Di mana kasih ada selalu ada sukacita. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini. Ayo usahakanlah kedamaian. Kejarlah kedamaian. Berjuanglah, berkorbanlah untuk mendatangkan kedamaian dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa yang memampukan kami adalah Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kami untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Tapi di satu sisi juga kami mengerti keputusan kamilah. Apakah kami mau mendatangkan damai atau justru mendatangkan keributan, perpecahan. Tuhan, kami berdoa,
Biar Roh Kudus memampukan kami untuk tetap menjadi pembawa-pembawa damai. Kami mengejar apa yang mendatangkan kedamaian. Kami mau mengusahakan apa yang mendatangkan kedamaian. Dalam kehidupan kami berumah tangga, dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kami bermasyarakat, dalam kehidupan kami bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat umat-Mu. Mereka yang rindu untuk menjadi pembawa damai, biar Tuhan tetapkan teguhkan hati mereka. Sehingga keadaan apapun yang menimpa mereka mungkin memancing mereka untuk tidak menjadi pembawa damai. Hamba berdoa, Roh Kudus yang memampukan mereka untuk dapat memilih dengan bijaksana. Dan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang seharusnya menjadi pembawa-pembawa damai. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita nikmati kopi kita. Kita terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Saya mengerti, untuk membawa damai itu harus berusaha, harus kejar, harus berkorban. Sehingga kedamaian itu kita raih antara kita dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita.